Tuhan dan mentaati Injil Yesus. Dan biarlah Roh Kudus menguatkan hati kita agar kita boleh berkomitmen mulai saat ini. Amin. Selanjutnya, orang-orang yang jahatnya masih hidup akan terbunuh oleh cahaya kemuliaan Kristus. Ini bukan api neraka ya. Tentang api neraka dan di mana api neraka itu terjadi menurut Alkitab, jika berkesempatan nanti kita bahas. Selanjutnya, oleh sebab itu orang-orang jahat yang masih hidup, yang masih memegang dosa-dosa mereka tidak tahan akan cahaya kemuliaan Kristus masa itu. Itulah yang akan terjadi kepada golongan keempat ini ketika kedatangan Yesus yang kedua kali. Pertanyaannya sekarang, ketika kedatangan Kristus, apakah masih ada kesempatan bagi orang jahat untuk selamat, untuk bertobat? Apa masih ada? Tidak, saudara-saudari. Kesempatan kita adalah sekarang ini. Sekarang inilah kesempatan kita untuk bertobat, meminta ampun. Baik, mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari sebentar tadi. Pada saat kedatangan Yesus, yaitu kedatangannya yang kedua, Kristus datang kembali. Orang benar yang mati dibangkitkan. Orang benar yang masih hidup diangkat dan diubahkan. Orang-orang benar diangkat bersama-sama dan dibawa ke surga. Kemudian orang jahat yang mati, mereka tetap mati, masih tidur. Orang jahat yang hidup, mereka akan binasa. Lalu pertanyaannya, seperti apakah kondisi bumi kita itu ketika kedatangan Yesus yang kedua kali? Mari kita dengar. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi buruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Ada yang ingat gempa yang dahsyat yang pernah terjadi? Di mana? Di Indonesia yang kita ingat. Gempa bumi tsunami yang terjadi di Aceh, kan? Sungguh luar biasa dahsyatnya, menyedihkan, mengerikan. Terus kemudian di Jepang juga luar biasa. Tetapi firman Tuhan mengatakan gempa bumi yang dahsyat yang belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Sangat hebat gempa bumi itu. Apakah kita dapat bayangkan, saudara-saudari? Sangat ngeri jika dibayangkan. Dan dikatakan, dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Sampai pulau rata dan gunung tenggelam. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Itulah terjadi pada saat itu. Sehingga orang-orang akan ketakutan, berlarian. Sehingga tidak heran pada saat itu orang-orang jahat yang tidak tahan akan kemuliaan Kristus. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Mereka tidak tahan akan kemuliaan Kristus, sehingga mereka meminta gunung dan batu karang itu menimpa mereka. Sebab bagi mereka lebih baik mati ditimpa daripada melihat kemuliaan Tuhan. Saya percaya di antara kita pada saat ini, yang mendengar saat ini, yang takut, ngeri, tidak akan berada di sana. Admin pun tidak mau. Takut, ngeri, dan pada saat itu juga apa yang akan terjadi. Maka pada hari itu akan bergelimpangan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan. Dari ujung bumi sampai ke ujung bumi, mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan, dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Bayangkan saudara-saudari, sampai ke ujung bumi, mayat berkelimpangan. Mereka tidak ada yang meratapi. Kenapa? Semuanya mati. Tidak ada yang mengubur. Kenapa? Tidak ada yang masih hidup. Karena semua manusia yang jahat mati. Seorang manusia pun tidak ada. Maka pada saat itu
bumi akan menjadi kuburan yang sangat luas. Itulah menjadi pemakaman yang sangat luas selama 1000 tahun itu. Tidak ada penghuninya dan kondisinya seperti ini. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerakkan penduduknya. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan